Bab 1552. Inginkan 18 leluhur dia. Setelah warrior yang meninggalkan ibu kota Kekaisaran Molan, dia menemukan tempat terpencil dan memasuki pagoda Hongmeng. Di dalam pagoda Hongmeng, saat ini, Ella membantu tubuh Shiro untuk menyatu dengan kesadaran spiritual. Segera, di bawah tatapan warrior yang, alis Shiro sedikit bergetar, dan kemudian matanya perlahan terbuka. Melihat pemandangan ini, mata warrior yang tiba-tiba menjadi basah. Segera, Shiro melihat warrior yang. Ketika dia melihat warrior yang, matanya melebar, dan dia tidak bisa mempercayainya. Segera, dia menggosok matanya dengan dua cakar kecilnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah warrior yang, dia melemparkan dirinya ke pelukan warrior yang seketika itu juga, kemudian air mata mengalir seperti tanggul yang pecah. Warrior yang dengan lembut mengusap kepala kecil Shiro, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cakar Shiro memeluk leher warrior yang dengan erat, kepalanya terus bergesekan dengan dada warrior yang, air mata terus mengalir. Tangisannya sangat menyedihkan. Ella melirik Shiro, lalu berkata pelan, penguasa spiritual ini sangat istimewa. Dia ternyata suka menangis. Oh, ya, dia masih anak-anak. Menangis sekian lem, Shiro benar-benar tertidur di pelukan warrior yang. Warrior yang dengan lembut mengusap kepala kecil Shiro, dengan sedikit kesedihan di matanya. Shiro sangat penakut. Selama bertahun-tahun, klan Phoenix Suci memenjarakannya, bisa dibayangkan betapa takutnya dia selama ini. Klan Phoenix Suci. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul begitu saja pada warrior yang. Pada saat ini, Ella tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya di bahunya. Tiba-tiba, semua niat membunuh itu kembali ke tubuh warrior yang. Ella berkata lembut, hasilnya sudah sangat bagus sekarang. Jika kamu bersikeras untuk membalas dendam pada klan Phoenix Suci, klan Phoenix Suci pasti akan bertarung mati-matian. Kedua belah pihak akan terluka, dan jika kamu ingin membalas dendam, hanya akan membuat kedua belah pihak terluka. Mungkin juga melibatkan kerabat dan temanmu di dunia bawah. Jelas bukan itu yang ingin kamu lihat, kan? Warrior yang memejamkan matanya perlahan, terdiam. Pada saat ini, Ella berkata lagi, pembunuhan tanpa akhir, kamu pasti tidak ingin membunuh tanpa henti. Karena bocah kecil ini masih hidup, temanmu yang satu lagi juga masih hidup, klan Phoenix Suci sudah menerima pembalasan, kurasa, semuanya harus berhenti di sini. Dan, aku pikir, kamu harus fokus pada teman kamu yang lain sekarang, bagaimana menemukannya, itulah yang harus kamu lakukan sekarang, daripada melawan klan Phoenix Suci. Violet. Warrior yang membuka matanya, dia menatap Ella, Ella, bisakah kamu membantuku menemukan Violet? Ella menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak tahu siapa Violet, bagaimana cara menemukannya. Lihat aku. Warrior yang berkata, kamu lihat masa laluku, lihat dia dari masa laluku. Ella melotot, apaan sih? Dengan kemampuan aku saat ini, aku hanya bisa melihat secara kasar beberapa klip masa lalu seseorang. Aku tidak bisa melihat detailnya. Seharusnya bisa, tapi sekarang tidak bisa. Bukankah kamu menemukan lokasi Shiro sebelumnya? Tanya warrior yang. Ella menggelengkan kepalanya, itu tidak sama, bocah kecil ini adalah penguasa spiritual, aku kenal dengan aura penguasa spiritual, dan dia ada di ruang itu, jadi mudah ditemukan. Sekarang, temanmu. Aku tidak bisa menemukan. Pada saat ini, Shiro dalam pelukan warrior yang tiba-tiba membuka matanya,
dan kemudian dia melambaikan cakar kecilnya. Wajah warrior yang berubah, maksudmu kamu tahu siapa yang menangkap Valet? Shiro menganggukkan kepalanya sedikit, dan kemudian cakar kecil itu mulai melambai lagi. Seorang wanita, tanya warrior yang. Shiro mengangguk kecil. Warrior yang memeluk Shiro dan berkata, bisakah kamu merasakan aura Valet? Shiro menggelengkan kepala kecilnya, lalu melambaikan tangan kecilnya. Ekspresi warrior yang mesam, Shiro dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa. Aura Valet ditutupi oleh pihak lain. Siapa sebenarnya yang menangkap Valet? Apa tujuan pihak lain? Warrior yang mengerutkan kening. Pada saat ini, Ella berkata, jangan terlalu khawatir, pihak lain tidak membunuh temanmu, tetapi membawanya bersamanya, yang berarti bahwa pihak lain seharusnya memiliki tujuan dengan menjaganya, jadi temanmu seharusnya aman untuk saat ini. Bahkan, kamu harus lebih khawatir tentang diri kamu sendiri. Karena pihak lain menangkap teman kamu, tujuannya mungkin demi kamu. Demi aku. Warrior yang tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi sedikit muram. Ada kekuatan yang menargetkannya, dan wanita yang membawa Valet pergi mungkin adalah orang di balik layar. Ini, Ella tiba-tiba berkata, hei, apakah kamu ingin aku membiarkan Emi cilik mengirimmu ke alam semesta lain? Warrior yang menatap Ella, apa maksudmu? Bodoh. Ella melotot, kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang, mengirimmu ke tempat lain, ketika semuanya berakhir di sini, kamu kembali, maka kamu akan aman. Ide yang buruk. Warrior yang menggelengkan kepalanya, kamu memiliki mentalitas burung unta, mentalitas seperti ini tidak dapat diterima. Kita semua menjalani hidup kita, dan kita pasti akan menghadapi berbagai kesulitan. Jika kita memilih untuk melarikan diri setiap kali kita menghadapi kesulitan, maka orang ini akan begitu saja sepanjang hidupnya. Banyak kali teori kebenaran. Ella cemberut dan berkata, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, cari seseorang untuk membantu. Shiro langsung melompat ke pelukan warrior yang dan memeluk erat warrior yang, rupanya menyuruh warrior yang untuk membawanya. Warrior yang mengusap pelan kepala Shiro, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kamu dan aku. Setelah itu, warrior yang memeluk Shiro dan langsung menghilang di tempatnya, kembali ke dunia nyata. Di lapangan, Ella menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, penguasa spiritual ternyata sangat menyukai pria ini. Bukankah penguasa spiritual menyukai kedamaian? Oh, pria ini tidak akan mendidik rusak penguasa spiritual ini, kan? Tidak. Dia tidak boleh dibiarkan merusak penguasa spiritual. Pada akhirnya, Ella mengatupkan kedua tangannya, matanya penuh tekad. Setelah kembali ke dunia nyata, warrior yang menggendong Shiro dalam perjalanannya kembali ke klan manusia. Dia merasa Ella benar, wanita yang menangkap Valet seharusnya adalah kekuatan misterius di balik layar. Pihak lain menangkap Valet, tujuannya seharusnya dirinya. Adapun apa tujuannya, dia tidak tahu. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini sekarang, yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan kekuatan di balik layar ini. Dan dia berada di dunia besar, dia tidak begitu kenal tempat ini, jadi dia harus meminta bantuan seseorang. Sebenarnya dia sangat ingin mencari Istana Alam Baka, karena Istana Alam Baka pasti tahu kekuatan apa yang mengincar mereka, tapi sayangnya dia tidak tahu di mana Istana Alam Baka berada. Jadi, dia hanya bisa mencari Feroding. 2 hari kemudian,
warrior yang datang ke kota penghancuran. Tapi dia tidak masuk ke kota penghancuran secara terang-terangan. Sekarang ada kekuatan yang mengincarnya, dia harus berhati-hati. Untungnya, dengan Ella di sini, jelas mustahil bagi orang biasa untuk mengikutinya. Kedai arak domba kecil, di kamar rahasia. Saat Feroding melihat warrior yang, dia menghela nafas lega. Dia sudah tahu tentang warrior yang pergi ke klan iblis. Sebelum itu, dia benar-benar takut warrior yang akan melakukan sesuatu di klan iblis lagi, tapi untungnya dia tidak melakukannya. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang urusanku, kan? Kata warrior yang. Feroding mengangguk, seseorang memang mengincarmu. Sekte Kaisar atau Paviliun Perang? Kata warrior yang. Sekte Kaisar dan Paviliun Perang. Feroding terkekeh, kedua faksi ini hanyalah puppet bagi pihak lain. Puppet. Warrior yang mengerutkan kening. Feroding mengangguk, apakah menurutmu kedua kekuatan ini dapat bersaing dengan Istana Alam Baka? Warrior yang menggelengkan kepalanya, kekuatan Sekte Kaisar dan Paviliun Perang tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan Istana Alam Baka, sama sekali tidak ada bandingannya. Seorang Blood Girl diperkirakan bisa menghancurkan mereka. Feroding berkata dengan sungguh-sungguh, jangan katakan Sekte Kaisar dan Paviliun Perang, mungkin seluruh aliansi klan manusia Juk adalah puppet pihak lain. Murid warrior yang tiba-tiba menyusut, seluruh aliansi klan manusia akan menjadi puppet pihak lain. Aliansi klan manusia terdiri dari kekuatan-kekuatan tertinggi manusia. Di bawah kekuatan-kekuatan ini ada banyak kekuatan yang bergantung padanya. Dapat dikatakan bahwa aliansi klan manusia mewakili seluruh klan manusia. Selain itu, Lanida Hai dan Mohake mengatakan sebelumnya bahwa faksi itu mungkin memiliki orang-orang mereka di klan laut dan klan iblis. Jika direnungkan memang menakutkan. Warrior yang menceritakan apa yang dia katakan dengan Lanida Hai dan Mohake sebelumnya. Di lapangan, ekspresi Feroding berangsur-angsur menjadi serius setelah mendengarkan kata-kata warrior yang. Setelah terdiam lama, Feroding berkata, aku merasa pihak lain telah memasang jaring besar menunggu Istana Alam Baka. Omong-omong, dia memandang warrior yang dan berkata, kamu akan berdiri di sisi Istana Alam Baka, kan? Warrior yang mengangguk. Dia tidak tahu keluhan apa yang dimiliki Istana Alam Baka dengan kekuatan di belakang layar, dia hanya tahu bahwa Istana Alam Baka adalah temannya. Karena adalah teman, benar atau salah, dia akan berdiri di sisi Istana Alam Baka. Mendengar itu, Feroding menghela napas pelan. Dia sangat tidak ingin warrior yang terlibat dalam urusan Istana Alam Baka dan kekuatan misterius itu karena intriknya terlalu dalam. Latar belakang kekuatan di balik layar jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh warrior yang. Tapi dia tahu betul bahwa jika Istana Alam Baka dalam masalah, warrior yang pasti tidak akan tinggal diam. Nyatanya, warrior yang sudah terlambat untuk keluar sekarang. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja untuk saat ini. Fero, tolong bantu aku memeriksa faksi ini sesegera mungkin, karena Valet mungkin ada di tangan mereka. Feroding mengangguk dan berkata, aku sudah selidiki, tetapi aku tidak berani terang-terangan. Kekuatan ini sangat besar, dan aku takut menunjukkan kesalahan, jadi aku hanya mengirim beberapa orang kepercayaan untuk menyelidiki. Warrior yang mengangguk dan hendak berbicara ketika ruang di depan Feroding tiba-tiba bergetar, dan kemudian sebuah gulungan keluar darinya. Feroding membukanya dan melihat, alisnya berkerut. Apa? Tanya warrior yang. Feroding menatap warrior yang, istana spiritual mencarimu. Istana spiritual.
Warrior yang mengerutkan kening, untuk apa mereka mencariku? Minta kembali penguasa spiritual. Vero Ding berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, ekspresi warrior yang segera menjadi dingin. Minta apa sialan? Kamu bantu aku kirim surat kepada mereka. Penguasa spiritual tidak ada, peta pedang galaksi ada. Tanyakan apakah mereka mau aku beri mereka banyak energi pedang bintang. Bersambung.